memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Nah Enci, tidak terasa hari ini sudah memasuki hari Minggu lagi ya Enci ya? Iya benar adik-adik. Dan adik-adik di rumah pasti sudah menunggu untuk hari ini. Karena hari ini ada ibadah sekolah minggu Immanuel Lubuk. Iya Enci, pasti pada anak-anak pada senang semua. Nah Enci, sebelum kita mulai ibadah, apa-apa sih yang kita persiapkan Enci? Apa ya? Ya, yang pertama pasti Alkitab. Ya betul Alkitab, terus apa lagi Enci? Apalagi ya, kalau mau ke gereja itu persembahan. Ya persembahan. Dan satu lagi Enci, jangan lupa. Kita harus persiapkan hati kita Enci. Benar Enci. Iya. Supaya adik-adik di rumah bisa sungguh-sungguh bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Oke Enci, sebelumnya kita ada yel-yel ya Enci? Ya, kita akan bikin yel-yel supaya lebih semangat adik-adik. Jadi Enci ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Ya. Kita mau bikin yel-yel, Enci akan bikin pelan-pelan dulu supaya adik-adik di rumah bisa ikuti. Oke Ayo, Enci, Enci, kita Yuli. mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Berakar, bertumbuh, berbuah lebat bagi Kristus. Yes, yes, yes. Satu kali lagi Enci, tapi yang lebih cepat ya, supaya lebih anak-anak semangat. juga lebih semangat ya Enci. Oke, benar, Enci. 1, 2, 3. Berakar, bertumbuh, berbuah lebat bagi Kristus. Yes, yes, yes. Oke Enci, kita akan memulaikan ibadah pagi hari ini. Ya, Kita Enci. akan menyanyi lagu Yesus, kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita ulangi lagi ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat hidung pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oke adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan,
Engkau masih boleh memberikan kesehatan kepada kami. Kami mau beribadah pada pagi hari ini Tuhan, walaupun kami semua beribadah sampai saat ini di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami pada saat ini Tuhan, kiranya boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, semuanya dipersilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Siapkan Alkitab, siapkan hati, duduk dengan manis, jangan jalan-jalan lagi. Berhenti makan dulu. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Mary. Sebelumnya kita angkat lagu pujian Alkitab, buku terindah. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulangi lagi sekali lagi. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Enci harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi Enci ajak kepada adik-adik untuk mendengarkan Alkitabnya terlebih dahulu ya. Tapi satu lagi, kalau masih ada yang lari-lari atau ada yang pegang permainan, mainannya boleh disimpan dulu. Kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sikap yang sopan ya. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah, kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Bukakan setiap hati kami Tuhan, agar firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita hari ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-30 ya. Encik ulangi sekali lagi ya. Kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-30. Disimpan dulu ya. Nah, adik-adik, waktu bangsa Israel tinggal di tanah perjanjian, ternyata mereka hidup tidak taat sama Tuhan Allah. Mereka tidak mau berdoa, tidak mau menyembah Tuhan Allah, malah mereka menyembah patung-patung. Hati Tuhan jadi sedih ketika bangsa Israel hidup di dalam ketidaktaatan. Tuhan marah sama bangsa Israel.
Sehingga Tuhan Allah membiarkan mereka dijajah oleh bangsa Moab yang waktu itu dipimpin oleh Raja Eglon yang badannya besar. Nah, namanya dijajah adik-adik, pasti mereka tidak diperlakukan dengan baik, mereka disiksa, harta benda mereka dirampas, dan pajak-pajak yang mahal. Selama 18 tahun lamanya adik-adik, bangsa Israel hidup menderita. Patung-patung yang mereka sembah tadi sebelumnya itu tidak dapat menolong mereka. Sampai suatu hari mereka teringat, oh ya, kita punya Tuhan Allah yang pernah menolong waktu keluar dari tanah Mesir. Mereka datang bertobat kepada Tuhan Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga waktu Tuhan Allah melihat mereka mengakui kesalahan mereka, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan menolong mereka lewat seorang pahlawan. Pahlawan yang berbadan kecil dan bertangan kidal. Namanya adalah Ehud. Adik-adik ingat ya, namanya adalah Ehud, orang suku Benyamin dan bapaknya bernama Gera. Adik-adik tahu apa itu kidal? Nah, kidal itu adalah orang yang melakukan semua pekerjaannya, termasuk makan maupun menulis, memakai tangan kiri. Ya, Tuhan memakai Ehud dengan begitu luar biasa. Suatu hari Ehud mau pergi mengantarkan upeti atau hadiah untuk Raja Eglon. Nah, tapi sebelum pergi, Ehud masih membuat sebuah pedang bermata dua. Karena dia kidal, jadi Ehud mengikat pedang ini di pinggang sebelah kanan. Kalau orang yang tidak kidal, pedangnya itu dia ikat di pinggang sebelah kiri, ya. Nah, Ehud mengikat pedang ini di pinggang sebelah kanan, lalu dia tutupi dengan pakaiannya. Kemudian Ehud pergi mengantarkan upeti ini untuk raja. Tapi adik-adik, waktu sampai di istana, di pintu gerbang, ya, ada para penjaga. Semua orang yang masuk ke istana harus diperiksa dulu. Kira-kira Ehud bisa lolos tidak? Nah, Ehud bisa lolos adik-adik. Kenapa ya? Karena para penjaga ini tidak tahu kalau Ehud kidal, ya. Sehingga yang mereka periksa hanya badan sebelah kiri Ehud, sementara pedangnya di pinggang sebelah kanan. Nah, Ehud masuk ke dalam, mau pergi menyerahkan upeti ini untuk Raja Eglon. Raja Eglon senang dapat hadiah. Sama kan, kalau adik-adik juga kalau dapat hadiah pasti senang. Nah, setelah Raja Eglon menerima hadiah ini, upeti ini, dia menyuruh mereka untuk pulang. Mereka pulang, tapi Ehud ini tidak ikut teman-temannya. Dia tunggu teman-temannya keluar istana, dan Ehud masih bersembunyi di tiang-tiang istana. Dia tunggu dulu teman-temannya semuanya keluar. Setelah teman-temannya keluar, Ehud balik lagi. Dia pergi menemui Raja Eglon. Raja Eglon kaget. Kok Ehud balik lagi? Nah, Ehud bilang sama Raja Eglon, Tuan Raja, aku ingin menyampaikan sebuah pesan untuk Tuan Raja. Raja Eglon senang lagi karena ada pesan yang ingin Ehud sampaikan. Lalu Raja Eglon menyuruh para pengawal yang ada di situ untuk keluar. Nah, setelah para pengawal ini keluar, tersisalah di dalam ruangan itu Ehud dan Raja Eglon, sisa mereka berdua. Nah, adik-adik, karena sisa mereka berdua, waktu itulah yang Ehud pakai untuk mengalahkan Raja Eglon dengan pedang yang ia buat sendiri. Setelah Raja Eglon kalah adik-adik, Ehud langsung pergi ke kota Seirah. Dia pergi di pegunungan Efraim untuk meniupkan trompet. Kenapa ya dia meniupkan trompet? Ternyata Ehud
mau mengumpulkan kekuatan dari orang-orang Israel. Ehud mau mengajak orang-orang Israel ini untuk pergi melawan bangsa Moab. Ehud bilang sama orang-orang Israel, "Hai orang-orang Israel, ikut aku, karena Tuhan Allah telah menyerahkan musuh ke tangan mereka." Bangsa Israel langsung berkumpul bersama-sama dengan Ehud. Mereka turun dari pegunungan Efraim dan pergi melawan bangsa Moab. Adik-adik, bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Moab yang dipimpin oleh Ehud, sehingga bangsa Israel ini bisa hidup bebas selama 80 tahun lamanya. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini bukan hanya mengajarkan kepada orang-orang Israel untuk menjadi anak-anak yang taat, tetapi mengajarkan kepada kita semua untuk tetap taat kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita berbuat salah, maka dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan pun akan menolong kita untuk menjadi anak-anak yang tetap taat. Dan pertolongan dari Tuhan pun bisa datang dari siapa saja untuk menolong kita, termasuk orang yang lemah pun Tuhan bisa pakai. Oke, sekarang kita masuk pada ayat hafalan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau adik-adik sudah menghafal videonya, nanti kirim di nomor grup masing-masing kelas ya. Inci tunggu. Oke? Nah, kita akan menutup cerita hari ini dengan doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya dari cerita firman ini mengajarkan kami untuk tetap menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Enci kembalikan kepada Enci Karol dan Enci Yuli. Nah, Enci, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tiba saatnya apa lagi Enci sekarang? Kita akan masuk dalam persembahan. Ya, adik-adik di rumah persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Oke, Enci, kita akan sambil persembahan kita angkat pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kita
Kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini Bapa, Engkau beri kami kesempatan untuk kami bisa memberikan korban syukur kami. Berkati untuk papa mama dalam tugas kerja mereka setiap hari, berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Bapa di surga berkati persembahan kami ini agar boleh dipakai menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Enci Karol, tidak terasa ibadah sekolah minggu pagi hari ini sudah akan berakhir ya Enci ya. Iya, tidak terasa ya adik-adik. Tadi seorang pahlawan kecil namanya siapa Enci? Namanya Ehud. Nah, Ehud itu seorang pahlawan apa Enci? Enci masih tahu ceritanya? Iya, dia itu Ehud, biar dia kecil tapi dia seorang pahlawan yang gagah berani. Iya. Dia menyelamatkan bangsa Israel. Betul Enci. Anak-anak juga walaupun masih kecil, Enci anak-anak juga harus menjadi pahlawan Enci ya. Iya. Oke. Biar masih kecil jangan takut, harus jadi pahlawannya Iya, Tuhan. betul. Kita akan menyanyi lagu Aku pahlawan kecil. kecil. Anak-anak berdiri semua ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Enci Karol. Ya, Nah, dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Mary. Adik-adik, untuk menutup ibadah hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati kami sebagai anak-anak-Mu meskipun kami masih kecil Tuhan, kiranya Engkau jadikan kami anak-anak yang tetap setia dan taat akan firman-Mu. Berkati juga kami Tuhan, biar minggu depan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu lewat ibadah live streaming. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, haleluya, amin. amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini, sampai jumpa minggu depan. Dadah!